Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sahabat luar biasa yang setia mendampingi Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam. Kebanyakan mereka mengikuti Rasulullah karena kagum dengan akhlak dan budi pekerti beliau SAW. Namun, ada pula orang-orang yang penasaran terhadap pandangannya tentang Islam, sehingga mereka mencari kebenaran itu sendiri. Seperti halnya Salman Al-Farisi, salah satu tokoh yang mencari kebenaran hingga ia sendiri akhirnya dapat dipertemukan dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ia juga yang kelak menjadi salah satu sahabat kebanggaan Rasulullah SAW. Tumbuh di lingkungan Majusi atau penyembah api, Salman Al-Farisi ikut menganut agama nenek moyang mereka itu. Sebagai anak seorang pemimpin di Kampung Jayed, yaitu kota Isfahan, Persia, Salman Al-Farisi ditugaskan oleh ayahnya untuk menyegah api yang mereka sembah agar tidak pernah padam. Tapi semua itu berubah ketika Salman melihat sekelompok orang sedang melakukan ritual agama Nasrani, sebuah agama yang sangat berbeda dengan keyakinannya dan menarik hati Salman. Mengetahui hal itu, sang ayah pun marah hingga mengurungnya di rumah. Namun saat ia mengetahui bahwa pusat agama Nasrani berada di Syam, ia meloloskan diri bergabung dengan kafilah dagang, meninggalkan negeri dan keluarganya di Persia menuju ke Syam. Inilah awal perjalanan Salman Al-Farisi menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba di Syam, Salman diizinkan tinggal bersama seorang pendeta yang tapak baik, yang mana pendeta itu menganjurkan semua orang untuk bersedekah, mengajari orang-orang untuk bersedekah. Tapi ternyata itu dia simpan untuk dirinya. Bahkan sampai pendeta itu mati, semua masyarakat mengira pendeta itu benar-benar orang yang soleh. Kebaikannya ternyata hanya tampak dari luar. Ini sungguh mengecewakan Salman. Namun begitu, ia tetap bertahan dan belajar. Kemudian Salman Al-Farisi menunjukkan kelakuan pendeta itu yang sebenarnya. Salman berkata kepada semua masyarakat bahwa pendeta mereka itu adalah orang yang sangat jahat. Awalnya mereka tidak percaya, namun setelah Salman menunjukkan buktinya, yaitu berupa emas dan perak yang disimpan oleh si pendeta, barulah kemudian masyarakat sadar. Inilah yang menjadi pelajaran yang sangat besar bagi Salman Al-Farisi, bahwa seseorang itu tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Setelah kematian si pendeta itu, maka digantikan oleh orang yang baik dan soleh. Kepadanya, Salman Al-Farisi berguru dan belajar. Hingga tiba ajalnya, sang pendeta soleh mewasiatkan agar Salman pergi ke Mosul, Irak, untuk belajar dengan pendeta yang baik dan soleh. Beginilah Salman dengan sabar mengikuti petunjuk sang pendeta. Namun setiap pendeta yang ditemuinya selalu berakhir dengan meninggalnya sang pendeta. Hingga Salman berpindah-pindah dari Irak ke Aljazair, Afrika Utara, lalu ke kota Amuria yang terletak di Turki. Setelah belajar dan berguru cukup lama, sang pendeta pun meninggal. Namun wasiat yang disampaikan sebelum wafatnya membuat batinnya semakin gundah dan penasaran, yaitu Salman Al-Farisi tak perlu mencari pendeta lain, karena telah tiba saatnya akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Anakku, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, sebaliknya bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada tanda kenabian, yang bila kau melihatnya, segeralah kau mengenalinya. Wasiat sang pendeta kepada Salman Al-Farisi. Pendeta itu memberikan tanda-tandanya kepada Salman Al-Farisi, seperti wilayah kehadiran Nabi, akhlak Nabi, dan tanda-tanda kenabian lainnya. Di kalangan para pendeta Nasrani dan rahib Yahudi saat itu memang sudah sangat kencang beredar bahwa akan diutus Nabi terakhir sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab mereka. Dengan berbekal petunjuk yang didapatkannya, Salman pun bergerak menuju Jazirah Arab.
Salman Al-Farisi yang sempat bekerja dan mengumpulkan banyak binatang ternak, akhirnya mengikuti rombongan kafilah dagang yang menuju Jazirah Arab dengan menyerahkan semua yang dimilikinya kepada kafilah itu. Namun, cobaan kembali menerpa Salman Al-Farisi. Saat tiba di Wadil Qura, Salman dikhianati kafilah dagang yang membawanya. Dia diikat dan dijual sebagai seorang budak. Namun nasib buruk yang menimpanya justru menuntun takdirnya ke tempat yang ingin ia tuju. Salman dibeli oleh seorang Yahudi dan dibawa ke kota Yasrib ataupun Madinah. Di kota Madinah inilah Salman teringat akan ciri-ciri tempat yang pernah disebutkan pendeta di Amuria. Inilah perjalanan panjang Salman Al-Farisi mencari hidayah, jauh dari orang tuanya, melewati kota demi kota, melewati negara. Salman mengorbankan seluruh hartanya. Di tahun 11 kenabian, Rasulullah Muhammad SAW hijrah menuju Madinah. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabat mulia, yaitu Abu Bakar, sampai di Kuba, kabar itu terdengar oleh kaum Yahudi di Madinah. Kedatangan seorang Arab Quraisy yang mengaku sebagai nabi terakhir utusan Allah membuat masyarakat Yahudi berbondong-bondong menuju Kuba. Mendengar kabar kedatangan seorang nabi ke Madinah, hati Salman Al-Farisi berdetak. Kedatangan Rasulullah SAW disambut hangat oleh seluruh muslimin Madinah. Salman yang juga tengah menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW tertegun melihat keagungan Rasulullah SAW. Apakah benar sosok ini yang dia cari selama ini? Beliaukah Nabi akhir zaman itu? Maka untuk meyakinkan dirinya, Salman Al-Farisi datang menemui Nabi Muhammad SAW ingin membuktikan kebenaran kerasulannya. Salman datang sambil menyerahkan sedekah. Namun Rasul tidak mengambil sedikit pun makanan sedekah itu. Inilah tanda pertama. Di hari yang lain, Salman datang dengan membawa makanan sebagai hadiah pada Rasulullah SAW. Rasul pun mengambil dan mencicipinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Salman, "Rasul berkata kepadamu, jika itu hadiah, dengan senang hati akan mencicipinya." Salman semakin senang. Inilah nabi yang ia cari. Karena seorang nabi tidak akan memakan sedekah, tapi masih mencicipi makanan yang ia berikan sebagai hadiah. Tanda kenabian ketiga ia dapatkan setelah ia melihat tanda kenabian di antara pundak Rasul, sebagaimana yang telah dikatakan pendeta kepadanya. Dan saat itulah ia yakin bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah akhir zaman. Salman Al-Farisi pun bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, aku sudah menempuh perjalanan panjang dari Persia ke Nasibin, Irak dan Syam untuk mengawasi saat diutusnya engkau. Pencarian panjang yang ia jalani telah berakhir." Di hadapan Rasulullah SAW, Salman menceritakan perjalanan mencari kebenaran. Dengan keharuan mendalam, Salman mengucap 2 kalimat syahadat. Berada dalam pelukan Islam, Salman Al-Farisi seperti menghapus dahaga yang ia rasakan selama ini. Dia benar-benar mereguk kenikmatan dari manisnya iman. Dengan kecerdasannya, Salman mampu dengan cepat menyerap ajaran-ajaran Rasulullah SAW, hingga ia menjadi seorang sahabat yang bijak dalam menerima dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Di tahun 5 Hijriah, kaum musyrikin Mekah bersekutu dengan kaum Yahudi dan menghimpun 10.000 pasukan untuk menyerang dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin di Madinah. Jumlah pasukan terbesar yang pernah terhimpun pada masa itu. Sementara kaum muslimin tengah dalam kondisi sulit. Inilah peristiwa penting yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surat tersendiri, yaitu surat Al-Ahzab. Maka saat Rasulullah SAW dan para sahabat bermusyawarah, Salman Al-Farisi yang banyak pengalaman di negerinya tampil dengan ide cemerlang, yaitu menggali parit di sekitar kota Madinah. Itu sebabnya perang ini menjadi lebih dikenal sebagai Perang Khandaq, yaitu perang parit. Strategi yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab. Namun justru cara inilah yang menyelamatkan kaum muslimin dan Yahudi di Madinah. Saat penggalian parit dilakukan, sebuah peristiwa menakjubkan terjadi.
Saat Rasulullah SAW memecahkan batu dalam penggalian parit di depan Salman, Rasul menyampaikan, kelak Persia, negeri asalnya Salman Al-Farisi bakal dibebaskan dan ditaklukkan kaum muslimin. Benar saja, hanya berselang 3 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan muslimin ke Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bahkan memerintahkan Salman Al-Farisi menjadi penasihat, karena ia berasal dari Persia dan paling mengerti tentang negeri itu. Pada tahun 14 Hijriah, Perang Qadisiyah meletus. Kaum muslimin dengan gagah berani menjemput syahid menerjang pasukan Persia. Hingga akhirnya, pasukan Persia takluk setelah Jenderal Rustum, pimpinan pasukan Persia, terbunuh. Inilah puncak dari penaklukan Persia yang sekaligus membuka gerbang kota Madain, yaitu ibu kota Persia. Salman Al-Farisi diangkat menjadi gubernur Madain, Persia. Meski menjadi pemimpin tertinggi di negeri asalnya, Salman Al-Farisi menjalani hidup dengan sederhana. Cara hidup yang justru menarik hati para penduduk Persia. Ia menjalani hidup layaknya seperti penduduk biasa, bahkan seringkali tak dikenali oleh rakyatnya sendiri, karena sering melakukan pekerjaan keras yang tidak layak dilakukan seorang pemimpin tertinggi. Hingga akhir hidupnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu lebih mencintai akhiratnya daripada gemerlapnya dunia. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan harta hanya 20 dirham saja. Inilah Salman Al-Farisi, sahabat mulia Rasulullah SAW. Beliau tidak mengejar harta dan kekuasaan, tapi beliau radhiyallahu anhu sangat nyaman dengan hidayah Islam, sedang menikmati kebersamaannya dengan hidayah ini. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wafat di kota Madain, Persia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada semua orang, dikembalikannya ke negeri semula, tapi dalam keadaan sudah menjadi mukmin yang baik, bahkan menjadi pemimpin yang lebih besar dari sebelum keberangkatannya. Itulah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat kebanggaan Rasulullah Muhammad SAW, yang menempuh perjalanan yang begitu sulit untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.